Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bagaimana kabar tuan-tuan, puan-puan, sehat semua? Ini nak, seperti belum makan semua ini. Belum makan semua. Biasanya kalau sudah makan itu jawabannya lebih kencang sedikit ya, ini lebih nyaring sedikit. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya. Tuan-tuan, puan-puan, kita ini sering mendengar kalimat taufik, apalagi hidayah, apalagi kalau orang-orang penceramah, nak biasanya ingin mengakhiri ceramahnya pasti wabillahi taufik wal terus waridho wal inayah. Tapi kalau sekarang saya nak tanya, apa makna taufik wal hidayah? Sikit kan yang tahu kan? Saya akan pada malam ini insya Allah akan sikit menjelaskan tentang apa itu taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Karena kenapa? Sangat sering terucap di dalam lisan para penceramah dan pensyarah, akan tetapi kita sangat sedikit yang tahu maknanya. Taufik ditafsirkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Makna taufik adalah khalqu qudrati ta'ah lil abdi. Makna taufik adalah Allah menciptakan kemampuan untuk berbuat taat kepada hambanya. Lihat, kadangkala manusia itu ingin berbuat taat, akan tetapi tak bisa berbuat taat. Kadangkala kita mempunyai kemampuan, tapi Allah tidak menggerakkan hati kita untuk berbuat taat. Ada beberapa orang, kawan saya, itu sering ke gym, mengangkat barbel 100 kilo. Saya bukan mengangkat, melihat saya takut. Melihat saja saya takut. Ini mengangkat berpuluh-puluh kali. Berlari 30 km satu hari. Apa ini? Bermain apa? Barbel. Apa namanya? Yang begini. Apa? Ya itulah namanya. 1 jam. Saya takjub. Awak ini kuat sangat. Saya mengangkat itu 5 menit saja, besok saya tak bisa berjalan 2 hari. Awak mengangkat 1 jam dan setelah itu masih beraktivitas. Tapi yang saya aneh, di dekat rumahnya ada musola, ada surau, ada masjid berjarak 200 meter. Ketika azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai lafaz hayya 'alas shalah, sampai lafaz as-shalatu khairum minan naum, dia tak bangun. Kenapa? Berat. Ingin jalan ke musola, ingin jalan ke surau, berat. Akan tetapi jika ingin berjalan ke gym, jika ingin berjalan ke KLCC, ingin jalan ke mall-mall, ringan. Tapi ingin berjalan ke surau, ingin berjalan ke majelis taklim, Allahu Akbar, berat. Kayak nak berjalan ribuan kilometer, padahal dekat. Jauh mana KLCC atau surau ini? Tapi kalau diajak, lebih senang kemana? Alhamdulillah kita masih lebih senang ke surau. Karena apa? Ada yang namanya taufik. Orang-orang yang mempunyai otot yang besar tapi tidak diberikan taufik oleh Allah, bagi mereka lebih berat untuk ke surau yang jaraknya cuma ratusan meter daripada datang ke tempat-tempat, ke gym-gym
tempat-tempat yang mungkin afdolnya tidak seafdol surau walaupun jaraknya ribuan kilometer atau mungkin puluhan kilometer. Kenapa? Karena tidak ada kholqu qudratit ahlil abad. Allah menciptakan kemampuan untuk taat kepada hambanya. Bukan hanya kemampuan, kemauan. Harus ada kemauan dan kemampuan. Jika ada hal itu, maka kita sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu. Karena taufik itu sangat mahal, tak semua orang diberikan taufik. Yang diberi taufik hanya umat Islam. Umat yang tak Islam tak diberikan taufik. Dia melihat tetangganya muslim, tetangganya membaca Al-Quran, tetangganya bersedekah, tapi tak tergerak hatinya untuk bersedekah. Karena kenapa? Tak diberikan taufik. Karena itu yang namanya taufik di dalam Al-Quran hanya disebutkan satu kali, tak lebih. Kalau lebih terlalu mahal, susah nanti membayarnya. Karena itu Allah hanya menyebutkan satu kali. Apa ayatnya? Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sesungguhnya taufikku hanya kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku akan kembali. Al-inabah ya taubah. Jadi seseorang diberikan kemauan untuk taat, itulah yang namanya taufik. Tak semua orang dikasih. Kalau Allah tak ingin memberi kita taufik, niscaya kita tidak akan digerakkan hatinya pada saat ini untuk datang ke surau, sholat berjamaah, mendengarkan tausiah agama. Kita datang di sini adalah bukti Allah masih cinta kepada kita karena Allah memberikan kita taufik. Guru-guru saya ketika saya belajar di Yaman, kalau saya meminta doa, Ustadz, Syekh, tolong doain saya. Doanya apa? Semoga Allah memberikan engkau taufik. Bas itu dok. Kemudian mereka pergi. Karena kenapa? Jika Allah memberikan kita taufik, kita akan mudah untuk berbuat taat. Kalau ingin berbuat maksiat, susah. Karena itu taufik paling tinggi, level taufik yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, diberikan kepada para nabi. Dengan level taufik itu menjadikan nabi itu bukan hanya susah untuk bermaksiat, akan tetapi mustahil untuk bermaksiat. Nabi tak mungkin bermaksiat karena level taufik yang diberikan oleh Allah kepada mereka sangat tinggi sekali, sehingga ketika mereka melihat maksiat rasanya ingin marah, bahkan jijik. Level di bawahnya diberikan oleh Allah kepada para aulianya. Sebagai aulia Yaman bukan hanya sesuatu yang haram, bahkan mereka berkata, aku tidak pernah ingin berbuat sesuatu yang makruh. Bukan hanya haram, yang makruh. Kita sebaliknya, wah ini masih tak haram, makruh, lakukan saja. Kenapa? Karena level taufik kita tak seperti level taufik para aulia. Kita ini pada akhir zaman, kata guru-guru saya, orang yang diberi taufik dan orang yang warok pada akhir zaman ini adalah orang yang menjauhi sesuatu haram yang jelas-jelas haram. Dibilang mujma' ala tahrimihi. Tidak ada satu ulama pun mengatakan itu halal. Contohnya minum khamr. Oh, ini vodka. Ini apa lagi? Apa minuman keras? Arak. Ini vodka, ini arak. Tak ada ulama satupun yang menghalalkannya. Jauhi. Ini riba. Jauhi. Ini mencuri. Jauhi. Orang yang bisa pada akhir zaman ini, orang yang bisa menjauhi hal-hal yang benar-benar haram, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan itu halal. Disitulah yang namanya warok.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sampai kita meninggal dunia lagi, dan memberikan kita taufik agar akhir kalimat yang kita ucapkan ketika kita hendak dicabut nyawanya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia ini la ilaha illallah, masuk surga. Ada seorang ulama, setiap berceramah, setiap memberi tausiah, pasti membawa hadis itu. Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus akhirnya ketika nyawanya dicabut, dia sedang berceramah membawakan hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal dia. Diteruskan oleh malaikat apa? Dakhalal jannah, masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar akhir perkataan kita sebelum kita meninggal adalah la ilaha illallah. Amin amin alamin. Ada musuhnya taufik, antonim dari taufik, lawannya taufik. Kalau taufik itu Allah Subhanahu wa taala mempermudah hambanya agar berbuat taat, kadangkala orang itu nak hadir majelis taklim dipermudah, mudah sekali. Oh, saya tak ada kereta, kawan menjemputnya, kawan mengambilnya. Pensyarahnya sakit, diganti pensyarah yang lain. Dianya sakit, pensyarahnya datang ke rumah dia untuk memberi dia tausiah. Dipermudah sangat untuk hadir majelis taklim, dipermudah sangat untuk berbuat taat. Kadangkala ada orang sebaliknya, ingin berbuat taat, dipersusah oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah sangat. Ingin hadir majelis taklim, dia sakit, dia sembuh, istrinya sakit, istrinya sembuh, anaknya sakit, anaknya sembuh, keretanya sakit, keretanya sembuh, ustadznya sakit. Ada saja alasannya. Allah tak mau dia datang majelis taklim. Ingin bersedekah, susahnya minta ampun. Ingin sholat berjamaah, ada saja uzurnya. Ini dikatakan apa? Khudlan. Apa? Khudlan. Kalau taufik maknanya Allah Subhanahu wa taala mempermudah hambanya untuk berbuat taat, maka lawan dari taufik adalah khudlan. Khudlan adalah Allah Subhanahu wa taala mempermudah hambanya untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tak ingin dia masuk surga, Allah ingin dia masuk neraka. Disuruh sholat jamaah, susah. Disuruh hadir maulid, penat. Disuruh hadir haul, sakit. Padahal hadir haul, hadir maulid free. Ada yang jual tiket, nih saya jual tiket hadir maulid. Ada? Tak ada. Ada yang jual tiket sholat jamaah, yang mau sholat jamaah di surau, ini tiketnya, beli dahulu. Tak ada. Akan tetapi kalau ada konser musik, ingin nonton pawagam, ada tiketnya. Tapi lebih ramai mana? Lebih ramai maulid apa konser musik? Lebih ramai konser musik kan? Kenapa? Karena orang yang datang hal-hal seperti itu diberi oleh Allah khudlan, diberi oleh Allah khudlan. Orang yang datang maulid, orang yang datang sholat berjamaah, itu diberi oleh Allah at-taufik. Berbeda dengan hidayah. Tadi kan sudah ada taufik, sekarang adalah hidayah.
Hidayah, makna dari hidayah dari kata-kata hada yahdi. Dari kata-kata apa? Hada yahdi hidayatan. Maknanya menunjukkan jalan. Apa? Menunjukkan jalan. Ada makna lain dari hidayat adalah benar-benar menjadikan orang itu jalan di jalan yang benar. Tugas para ulama, tugas para anbiya, tugas para penceramah ialah menunjukkan jalan yang benar terhadap orang-orang yang ada di kampungnya, yang ada di bandarnya. Ditunjukkan ini dosa, ini pahala, itu saja. Kita tidak bisa memaksa Anda harus sholat, kalau tak sholat saya pukul. Kalau dia anak Anda tak apa, tapi kalau kawan atau tetangga tak boleh seperti itu. Kita cuma wajib mengatakan Anda kalau tak sholat akan diazab, Anda kalau sholat akan diberi pahala. Karena itu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin pamannya Abu Thalib atau salah satu kerabatnya untuk masuk Islam, dipaksa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo ucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tak mengucapkan. Nabi terus insist dia, ya Allah, saya ingin orang ini mendapat hidayat. Oleh Allah ditegur, innaka lan tahdiman ahbabta. Engkau tidak akan bisa wahai Rasulullah SAW untuk memberi hidayah. Lihat, untuk memberi hidayah siapa yang engkau cintai. Tugasmu hanya menunjukkan jalan, mana jalan yang benar, mana jalan yang tak benar. Selain itu, apakah orang itu ingin untuk masuk di jalan yang benar? Itu bukan tugasmu, itu tugasnya at-taufiq. Kadangkala kita menunjukkan orang, jangan minum minuman keras, jangan minum arak, jangan minum vodka, jangan mencuri, jangan corruption, jangan melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya. Sholatlah, bersedekahlah, puasalah. Akan tetapi orang-orang berbalik, semua maksiat dilakukan, semua ketaatan tak dilakukan. Kenapa? Padahal kita sudah menunjukkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang tak benar. Karena setelah kita menunjukkan mana jalan yang benar dan kita menunjukkan mana jalan yang tak benar, ada tugas lain selain itu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memberikan taufik. Karena seseorang tidak akan mungkin untuk melakukan sebuah kebajikan, kebenaran, ketaatan kecuali oleh Allah dianugerahi taufik. Karena itu para ulama cakap taufik datang setelah hidayat. Kita tunjukkan dulu mana jalan yang benar, setelah itu orang akan bisa untuk melaluinya. Walaupun taufik disebutkan pertama kali, akan tetapi taufik itu datang yang kedua. Kan pasti menyebutkannya kan wabillahi taufik wal, yang benar mestinya wabillahil hidayah wat taufik. Karena hidayah dulu datang baru taufik. Akan tetapi ya tidak apa-apa, karena sudah yang famous itu wabillahi taufik wal hidayah. Kalau kawan-kawan saya cakapnya taufik itu Pak Taufik, Tuan Taufik, hidayah itu Puan Hidayah. Tidak, karena itu didahulukan taufik baru hidayah, tak seperti itu. Akan tetapi ini hanya sebuah perkataan saja. Karena itu dikatakan wa, bukan fa. Wabillahi taufik wal hidayah. Karena itu dan menandakan antara keduanya itu tidak ada yang mendahului. Itulah makna taufik wal hidayah. Susah tuan-tuan, puan-puan, memberikan hidayah itu susah. Terutama yang paling susah itu memberikan hidayah
terhadap keluarga kita. Kawan atau mungkin murid, student diberi hidayah mudah. Tapi kalau berurusan dengan keluarga, kerabat dekat, pelik masalah. Pelik, benar-benar pelik. Karena itu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, ada Nabi, ada Rasul, beda loh ya. Ada Nabi, ada Rasul. Nabi itu maknanya Allah mengajari hambanya untuk menjadi Rasul. Jadi maknanya Nabi itu student dulu. Siapa pensyarahnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah graduate oleh Allah, silahkan sampaikan ajaranku. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang itu menyampaikan ajarannya, dia digelari Rasul. Tapi tidak semua apa yang diajarkan oleh Allah disampaikan oleh Nabi. Tak boleh itu. Kalau semua yang diajarkan oleh Allah disampaikan oleh Nabi, kita bisa mati, tak kuat kita. Akan tetapi Allah hanya menyuruh Rasul untuk menyampaikan beberapa apa yang diketahui oleh Rasul. Ini sampaikan, itu jangan sampaikan. Kenapa? Karena fisik manusia tak kuat. Fisik manusia tak kuat. Nabi itu fisik dan mentalnya, badannya, kekuatannya melebihi kekuatan manusia biasa. Saya kasih contoh ya. Nabi ketika umurnya hampir 40 tahun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering beribadah di Gua Hira. Benar apa tidak? Sering beribadah, nanti meminta kepada istrinya bekal. Saya ingin beribadah, beri saya bekal 10 hari. Pergi ke Gua Hira 10 hari tafakkur fi makhluqatillah, berpikir tentang keesaan Allah, berpikir tentang kekuasaan Allah. Begitu terus 10 hari, nanti pulang lagi minta bekal 1 minggu, ke Gua Hira 1 minggu, pulang, seperti itu terus sampai berbulan-bulan. Ada yang cakap 6 bulan, ada yang cakap 4 bulan. Suatu saat Nabi pulang dari Gua Hira bertemu dengan malaikat Jibril, besar sekali, mempunyai 600 sayap. Katanya besarnya melebihi gunung, menutupi timur dan barat, mempunyai 600 sayap. Kita pikir lagi, macam mana kalau kita yang melihat? Kita tak usahlah jauh-jauh malaikat Jibril. Orang di sini lihat Pontianak macam mana? Lari, diam, atau pingsan? Macam mana tuan-tuan, puan-puan? Saya punya kawan pesantren lama, malam-malam bertemu Pontianak, nak mengucap bismillah lupa, langsung lari. Bis lari. Kenapa? Karena takut. Itu cuma jin yang mungkin besarnya sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Macam mana jika melihat makhluk yang besarnya jauh melebihi manusia? Kita, iya kalau kita bisa lari. Lihat lari, alhamdulillah bisa lari. Kalau pingsan, kalau mati, macam mana? Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat malaikat Jibril hanya terperanjat, pulang ke rumahnya menggigil kedinginan, berkata kepada istrinya, dasiruni, selimuti aku kedinginan. Karena terperanjat, kedinginan, itu saja. Kenapa? Menandakan bahwasanya fisik dan badan Rasulullah kekuatannya jauh melebihi kita. Jauh melebihi kita. Melihat bagaimana di
makam, di pekuburan ada yang diazab. Tuan-tuan, puan-puan, macam mana jika malam-malam pukul 2 malam lewat di pekuburan ada suara menangis? Macam mana? Hah? Rasulullah didatangi pekuburan itu didoakan agar azabnya diringankan. Kalau kita ada yang menangis, lari. Para ulama-ulama zaman dahulu, Ibn Hajar al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, mendengar, loh kok ada yang menangis kuburan ini, dicari, mana yang menangis? Kalau kita, ada yang menangis, jangan ke kuburan ini lagi, banyak hantunya. Ulama-ulama zaman dahulu tak begitu. Mana yang menangis? Oh, ada suara menangis, dicari, oh situ yang menangis. Ditanyai, kenapa kuburan ini menangis? Rasul ketika mendengar hal seperti itu didoakan. Diambil tumbuhan yang masih basah, ditanam di situ, ditaruh di situ. Sekarang kita menabur bunga. Karena selama itu masih basah, masih hijau, tidak mati, tumbuhannya belum layu, akan meminta istighfar kepada hamba yang diadab tersebut. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau ta'lamuna ma alimtu labakaitum katsiran wala dhahiktum qalilan. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Akan tetapi, apakah kita lebih banyak tertawa apa lebih banyak menangis? Kita pikir lagi, lebih banyak mana tuan-tuan, puan-puan? Tertawa, jelas tertawa. Karena itu Rasulullah tidak memberitahu semua yang diketahui Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah hanya memberitahu kita apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Karena kalau semua diberitahu oleh kita, kita tak akan kuat menahan informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nanti pada hari kiamat, tuan-tuan, puan-puan, tubuh kita ini akan di-upgrade, layaknya komputer, layaknya software. Dulu Windows 7, Windows 7 di-upgrade menjadi Windows 8. Dulu Windows 6 di-upgrade menjadi Windows 7. Tubuh kita nanti pada hari kiamat oleh Allah akan di-upgrade agar bisa menerima nikmat yang sangat besar dan menerima azab yang sangat besar. Kita di dunia ini ketika haus meminum 1 gelas, tidak, sangat haus sekali. Meminum air dingin, sejuk, macam mana? Nikmat sangat. Meminum 2 gelas, nikmat. Sudah tak nikmat lagi. 3 gelas, muntah. Lapar sangat, makan 1 nasi lemak, nikmat. 2 nasi lemak, masih nikmat. 3 nasi lemak, muntah. Kenapa? Begitulah tubuh kita, tak kuat menahan nikmat yang sangat banyak. Terus macam mana? Di akhirat nanti surga mempunyai nikmat yang jauh lebih banyak daripada dunia. Karena itu tubuh kita nanti akan di-upgrade. Kita akan makan bukan karena kita lapar, oh tidak. Kita akan makan karena kita ingin bernikmat-nikmatan saja. Kita kalau sudah kenyang, ketandas. Pasti orang-orang kawan-kawan saya cakapnya menabung. Nak kemana? Menabung ke tandas. Pasti sudah kenyang, pasti menabung. Di akhirat tak ada menabung. Yang keluar itu keringat, seperti misik. Itu menandakan tubuh kita sudah di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis dikatakan ahlul jannati
jurdun, murdun, mukahhalun. Pada hari kiamat kelak, orang-orang ahli surga itu kecil-kecil. Matanya ada apa? Hitam-hitamnya ini apa? Celak. Celak namanya ya di Melayu. Ada celaknya. Ganteng-ganteng, kecil-kecil, imut-imut, cute. Ada celaknya. Beda dengan ahli neraka, wa ahlun nari asnanuhum ka'amsalil jibal. Beda dengan ahli neraka, giginya ka'amsalil jibal. Giginya saja, giginya loh ya, seperti gunung. Giginya saja seperti, macam mana yang lainnya. Kenapa? Agar ketika diazab semakin sakit. Semakin besar kulit kita, semakin lebar tubuh kita, semakin lebar kulit kita, semakin besar rasa sakit yang datang kepada kita. Karena itu Allah mengupgrade orang ahli neraka agar bisa menerima azab yang sangat besar, dan Allah mengupgrade penghuni surga agar bisa menerima nikmat yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada hari kiamat kelak ahli-ahli surga dan juga keluarga-keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Memberi hidayah kepada sanak kerabat itu amatlah sangat susah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal menjadi rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa anzir ashiratakal akrobin. Peringatkanlah keluarga kerabat terdekatmu. Dikumpulkan semua orang-orang ahli kafir Quraisy, orang Quraisy dikumpulkan semua, dan Rasul cakap, wahai orang Quraisy, kalau aku cakap di belakang gunung ini akan ada musuh yang ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya? Oh iya, kami percaya, jelas. Kamu tidak pernah berbohong sama sekali. Kalau aku cakap di belakang ini ada orang yang membawa perdagangan ingin masuk ke sini, apakah kalian percaya? Percaya. Semua orang Quraisy berkumpul ratusan. Dan tidak ada yang berani mendustakan Nabi ketika cakap apa yang ada di benaknya. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cakap, kalau begitu sekarang aku mengatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan tahu siapa orang pertama yang mendustakan Nabi? Abu Lahab, pamannya sendiri, bukan kawannya, bukan jironnya, pamannya sendiri. Saya bilang kalau sudah berurusan dengan kerabat dekat, pelik urusan. Katanya Abu Lahab apa? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Rasulullah diam, Rasulullah hanya diam dan sabar. Akan tetapi Allah tak diam, Allah tak diam. Abu Lahab cakap apa? Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Cuma gara-gara engkau mengaku bahwasanya engkau Rasulullah dan tiada Tuhan selain Allah. Kalau memang Allah itu Tuhan, macam mana Tuhan-Tuhan kami yang sebelumnya? Tuhan Latta, Tuhan Uzza, Tuhan Mana, Tuhan Hubal, kemana semua? Dulu itu Ka'bah, sekarang kan sudah bersih Ka'bah. Dulu itu Ka'bah dikelilingi dengan berhala-berhala. Berhala yang paling besar itu namanya Latta, Uzza, sama Hubal, sama Manat. 4 berhala sangat besar ada di sekeliling Ka'bah. Itu adalah Tuhan-Tuhan sesembahan orang Arab. Kalau memang Allah itu Tuhan, macam mana Tuhan-Tuhan yang kami sembah? Katanya Abu Lahab seperti itu. Abu Lahab ini orang yang sangat handsome. Handsome sangat dia.
mukanya putih bersinar. Karena itu dijuluki, diberi gelar Abu Lahab. Karena mukanya menyala, merona, layaknya kobaran api. Tapi handsome mukanya, tak handsome nasibnya. Oleh Allah dilaknat. Oleh Allah dilaknat. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Tuan-tuan, puan-puan tahu macam mana Abu Lahab meninggal? Abu Lahab meninggal terjangkit penyakit menular. Ketika meninggal tak ada satupun yang berani mendekat. Terus macam mana? Ini kalau tak dikubur akan menjadi penyakit, baunya busuk. Akhirnya oleh orang-orang digali lahat, lubang agak jauh dari jasadnya. Abu Lahab disorong. Disorong, jenazahnya disorong sampai jatuh ke lubang tersebut. Dan tak ada yang menimbun dengan tanah, dilempari dengan batu. Kenapa? Itu adalah akibat dari kutukan laknat Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Karena kenapa? Berurusan dengan kerabat. Pelik. Kita lihat Nabi Lut. Siapa yang mengkhianati Nabi Lut? Kerabatnya sendiri. Siapa? Istrinya. Nabi Nuh. Siapa yang mengkhianatinya? Anaknya, Kan'an. Memang yang namanya hidayah susah, agak-agak pelik jika berurusan dengan kerabat dekat. Karena itu oleh Allah dikonfirm terus. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Keluargamu, kerabat terdekatmu lebih penting daripada kawan-kawanmu. Dakwai mereka dulu, beri hidayah mereka dulu, tunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, baru setelah itu uruslah kawan-kawanmu. Karena kenapa? Jika berurusan dengan keluarga kerabat, itu memang agak-agak pelik. Karena mereka jika ingin mengkritik dan mencaci kita, tak seperti kawan. Nah, kawan kita akan sedikit berhati-hati. Tapi kalau keluarga, wah ini adik saya, oh ini keponakan saya, pelik memang. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kerabat-kerabat kita masuk surga Firdausil A'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i was sholihin. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang al-inayah. Apa itu inayah? Inayah adalah perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau di hospital sakit, sangat sakit, masuk ke ICU. Apa itu? Bahasa singkatan dari Intensive Care Unit. Dalam bahasa Arab, ICU itu di bahasa Arabnya inayah murakkazah. Makna dari inayah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita intensive care. Tak seperti orang-orang biasa. Mungkin orang-orang biasa hanya diberi nikmat biasa oleh Allah. Akan tetapi wali-wali Allah, para nabi, orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, diberikan al-inayah, intensive care. Benar-benar diberikan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin berbuat maksiat dipersusah, ketika ingin berbuat taat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada seorang guru saya di Tarim Hadramut sana bernama Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Syahab. Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahab. Setiap beliau berceramah itu pasti membawa sebuah bait, waman ra'athul inayatu fala yubali.
Barang siapa yang dipandang oleh inayah, bukan inayah nama perempuan. Saya punya kawan namanya inayah, perempuan, bukan itu. Barang siapa yang dipandang oleh inayahnya Allah, barang siapa yang diberi oleh Allah al-inayah dengan makna perhatian khusus, intensif care oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah melihat perhatian-perhatian dari makhluk yang lainnya. Cukup perhatian Allah dengan perhatian khusus dari Allah, insya Allah semua perkara akan menjadi mudah. Karena itu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya, begitu pula ridhonya. Ridho adalah kerelaan dan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna ridho ditafsirkan oleh para ulama ahli sunnah, makna ridho adalah surga. Adalah surga. Ketika Allah mengatakan aku ridho kepadamu, maknanya aku akan memasukkanmu ke surga. Jadi ketika pensyarah-pensyarah itu mengatakan wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah, jadi mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu adalah hidayah dulu, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk jalan di jalan yang sudah diberitahukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang baik akan ditempuh oleh dia. Ketika orang itu terus menempuh jalan yang baik, tak pernah menengok di jalan yang buruk, tak pernah bermaksiat, oleh Allah akan diberi intensif care, akan diberi inayah murakazah, diberi perhatian khusus karena dia terus diberi taufik oleh Allah dan dia terus berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ketika sudah diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah akan memberikan ridhonya, yaitu surga. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Yang pertama adalah hidayah dulu. Kemudian setelah hidayah Allah akan memberikan taufik. Setelah taufik Allah akan memberikan inayah. Setelah inayah Allah memberikan ridho. Mestinya yang benar wabillahil hidayah wat taufik wal inayah war ridho. Tapi apa yang terjadi? Wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Terbalik. Mestinya wabillahil hidayah wa taufik. Tak apa, terbalik pun cuma dalam pelafatan, akan tetapi karena adanya kalimat waw tidak terbalik, sama saja. Karena itu apa namanya di dalam bahasa Arab, jika ada kata-kata jaa zaidun wa amr, zaidun itu datang dan amr, tidak menandakan bahwasanya Zaid itu datang lebih dulu daripada Amr. Jadi memang benar perkataan para pensyarah wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ar-ridho wal inayah wat taufik wal hidayah sampai kita meninggal dan sampai kita cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dan keluarga kita dan kawan-kawan kita, tetangga kita dan orang-orang yang hadir di surau ini dimasukkan surga firdausil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma la tada'a dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala dhaliman illa hadaitah wala fakran illa agnaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa laka wa nafisai wa nafi'a salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka fi syuyukhir ruk'a wal bahaimir rutta wal atfal rutta an taghfirna dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, innana mu'tarifuna fa innana muqassiruna fi haqqik wa muqassiruna fi syukrik wa inna ibadatana la tanfa'uk wa inna ma'asiyatana la tadurruk faqbal ma la yanfa'uka wa tajawaz amma la yadurruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawahu aslafuna shalihun wa ila hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
warridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.